Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, langsung saja marilah pertemuan kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjutnya baca doa, belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Lanjutnya kita bahas makna yang terkandung surat Al-Ma'un. Tentu pada pertemuan yang lalu kalian sudah menghafal ayatnya, tulisan ayatnya maupun terjemahannya. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, nanti pada waktunya Bapak akan minta ya hafalan kalian. Maka kalian jangan lupakan hafalan yang kalian sudah hafalkan ya. Baik, ayat pertama. Ayat pertama berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ayat ini ya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan tersebut ya berbunyi, tahukah kamu ya orang yang mendustakan agama? Pertanyaan tersebut dimaksudkan supaya umat Islam ya tidak melalaikan agama, tidak mendustakan agama ya, apalagi meremehkannya ya. Kemudian pada ayat kedua ya berbunyi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya maka itu orang yang menghardik anak yatim ya. Nah, ayat kedua sampai ayat ketujuh adalah sebagai jawaban ya ayat pertama ya. Ciri pertama orang yang mengingkari ya agama atau yang mendustakan agama, siapa dia? Adalah orang yang menyakiti ya, membiarkan ya, menghardik anak yatim ya. Anak yatim ya, piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya ya saat ia masih kecil atau belum dewasa. Kalau ada anak yatim, kalau kita ada kelebihan harta, usahakan kita apa? Memberi santunan kepadanya. Kalau bisa dengan pikiran, berikan dengan pikiran kita. Apa dengan mengajarkannya misalnya, ya? Atau dengan tenaga, kalau dia membutuhkan pertolongan, dengan tenaga kita bantu. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar kita mendapatkan janji Nabi. Apa janji Nabi? Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Kata Nabi, ya orang yang menyantuni, orang yang menyayangi, orang yang apa? Mempedulikan ya terhadap anak yatim, maka nanti bersama Nabi di surga. Nabi mengisyaratkan antara tunjuk ya dengan jari tengah ini ya, di surga bersama Nabi ya. Maka kalau ingin mendapatkan janji Nabi itu, kita harus peduli dengan anak yatim. Sebisa kita, semampu kita, ya. Paham sampai di sini? Baik, ya. Bapak lanjutkan, ya, di ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Dan tidak menganjurkan ya memberi makan orang miskin. Ini ciri ketiga adalah ya orang yang mendustakan agama, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ya.
Ya, Islam menganjurkan pengikutnya untuk selalu ya mengamati dan bersikap baik kepada orang yang tidak punya, ya. Pahala besar ya berupa surga yang penuh kesenangan dijanjikan Allah ya Tuhan kepada orang yang baik hati kepada orang miskin ya, membutuhkan dan yatim piatu ya. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, jangan dimaki-maki ya. Kalau memang kita nggak bisa memberikan ya sedikit harta, ya sudah, kita omong baik-baik, maaf ya Pak, untuk saat ini belum bisa, atau bagaimana. Jangan kita mencaci maki. Nah, berikutnya ayat ke-4 dan ke-5. Wailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, kok bisa orang sholat celaka? Bagaimana yang tidak? Oh, ternyata alladzina hum an salatihim sahun. Oh, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ternyata orang yang celaka dalam sholatnya orang yang lalai. Nah, ini ya penjelasan ayat ke-4 dan ke-5. Apa? Orang yang sholat dikatakan pendusta agama karena apa? Melalaikan sholatnya. Apa sih ciri-ciri orang yang melalaikan sholatnya itu? Ya, di antara ciri orang yang melalaikan sholat adalah sebagai berikut. Ya, 1, menunda waktu sholat sampai waktunya hampir habis. Baru azan. Pas udah qomat, baru qomat. Udah takbir pertama, baru takbir pertama. No, sampai orang selesai sholat dia belum sholat. Nah, fa'iyazu billah, na'udzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita terjaga ya untuk bisa menjaga sholat. Kemudian yang kedua, saat sholat ya pikirannya melayang kemana-mana ya, atau seperti gambar yang ada di sini ya, lagi membayangi makan es krim ya, ini sholatnya nggak khusyuk dia ya, karena kalau khusyuk itu kan harusnya konsentrasi ya, bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ya, mendirikan sholat bukan karena Allah ya, tapi karena ingin dipuji ya oleh manusia. Ya, dia sholat rapi, pakai pakaian peci ya, pakai koko, baju, pakai sarung ya. Dia datang ke masjid. Terus ada temennya ya bilang, "Weh, kamu rajin banget." "Iya dong, aku." Nah, itu kalau sudah seperti itu riya ya. Nanti apa? Nanti orang yang riya itu ya orang yang melalaikan sholatnya juga termasuk ya. Dia akan apa? Dia akan pada hari pembalasan ia menyesal dengan perbuatannya ya. Ia mengalami kekecewaan ya, karena menyangka ya perbuatan baiknya diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak menerima amalan ya yang dilakukan dengan riya ya. Baik, selanjutnya alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Riya apa itu? Riya adalah melakukan amal perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian manusia. Kalau dipuji baru dah ya. Nah, kalau menolong seperti ini ya, kemudian menolong orang yang membutuhkan tanpa meminta dipuji atau diberi imbalan, maka orang tersebut tidak termasuk berbuat riya selagi di hatinya, di mulutnya ya, di perilakunya terjaga ya, tidak terbesit untuk dipuji, tidak terbesit untuk mendapatkan imbalan. Itulah orang yang ikhlas ya. Apa? Orang yang ikhlas itu yaitu dia mengikuti apa? Mukhlisina lahuddin ya. Dia mengikuti apa-apa yang diperintah oleh Allah ya, dengan sungguh-sungguh mendapatkan ridho Allah dengan ikhlas. Nah, itulah mukhlisina lahuddin. Nah, selanjutnya wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan ya. Sebagai seorang muslim ya, semestinya kita harus peduli kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, terutama sesama muslim, makhluk Allah ya yang sama-sama muslim ya. Banyak cara ya membantu ya, misalnya dengan tenaga, pikiran maupun dengan harta ya. Contohnya
membantu dengan pikiran. Salah satunya memberikan ide ya untuk kemaslahatan umat atau mengajarkan teman yang kesulitan dalam sebuah pelajaran ya, misalnya dia belajar matematika sulit, maka kalau kita mampu mengajarkannya, kita ajarkan ya dengan cuma-cuma ya. Lalu dia memberikan imbalan, boleh kita terima, boleh kita tolak ya, tapi yang penting ketika kita terima itu bukan tujuan kita untuk menerima imbalan itu, melainkan kita menghormati dia yang telah memberikan kepada kita. Nah, berikutnya, agar tidak termasuk golongan pendusta agama, kita lakukan apa? Kita lakukan satu, menyantuni anak yatim, piatu ya, atau kaum duafa. Dua, membantu orang yang membutuhkan ya, termasuk fakir, miskin. Tiga, melaksanakan sholat fardu awal waktunya atau pada waktunya. Empat, menjauhi sifat ria ya. Nah, itu anak-anak sekalian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak termasuk golongan pendusta agama ya yang terdapat pada surat Al-Maun ini. Maka ya kita harus lakukan kebaikan ya, kebaikan tanpa adanya ria. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, kerjakan soal halaman 96 dan 97 hanya bagian A, B dan C ya. Ingetin A, B dan C kirim melalui WhatsApp, kirim, kumpulkan ke sekolah ya hari Selasa, bukan hari Senin ya, tapi hari Selasa. Kenapa? Karena kalau hari Senin Bapak koreksi kelas 6 ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.